prokariotik mempunyai membran sel plasma yang tersusun atas molekul lipid dan protein yang berfungsi sebagai pelindung molekul sel terhadap lingkungan sekitar dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dalam sel. Nukleotida sel prokariotik berupa DNA dan RNA. Sitoplasmanya tersusun dari air, protein, lipid, mineral, dan enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan, serta mengandung ribosom yang merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, juga tidak memiliki sistem endomembran seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Sel tumbuhan dikelilingi oleh membran sel dan mengandung inti sel, ribosom, Re, badan Golgi, mitokondria, peroksisom. Sel tumbuhan juga mengandung sekumpulan organel terbungkus membran yang disebut plastid. Jenis plastid yang paling penting adalah kloroplas. Organel penting lainnya ialah vakuola yang menyimpan bahan kimia, memecah makromolekul, dan dengan membesar berperan dalam pertumbuhan tanaman. Bagian luar membran sel tumbuhan ialah dinding sel yang tebal, yang mempertahankan bentuk sel dan melindungi sel dari kerusakan mekanis. Sitosol sel yang bersebelahan berhubungan melalui saluran antar dinding yang disebut dengan plasmodesmata. Di dalam sel terdapat beragam komponen yang disebut organel yang sebagian besar diselubungi oleh membran sel. Organel yang paling menonjol adalah nukleolus. Kromatin di dalam nukleolus terdiri dari DNA yang membawa gen bersama protein. Sebagian besar kegiatan metabolisme sel terjadi di dalam sitoplasma. Seluruh daerah antara nukleus dan membran plasma yang melindungi sel. Yang mengisi sebagian terbesar sitoplasma adalah retikulum endoplasma yang terdapat dalam dua bentuk, yaitu Re kasar yang ditonjoli oleh ribosom dan Re halus. Berbagai jenis protein dibuat oleh ribosom. Badan Golgi terdiri dari kumpulan kantung pipi yang aktif dalam sintesis, penyempurnaan, penyimpanan produk kimiawi. Lisosom mengandung campuran enzim pencernaan yang menghidrolisis makromolekul. Peroksisom merupakan kelompok organel yang melakukan proses metabolisme terspesialisasi. Mitokondria melakukan respirasi seluler yang menghasilkan ATP dari gula. Mikrotubul dan mikrofilamen membentuk kerangka yang disebut sitoskeleton yang memperkuat bentuk dan fungsi sel dalam pergerakan sel. Sentriol terbuat dari mikrotubul yang berperan dalam pembelahan sel.
Struktur membran sel. Membran sel merupakan kolase banyak protein yang berbeda yang tertanam dalam matriks fluida bilayer lipid. Protein integral dengan daerah hidrofobik membentang sepanjang interior membran tersebut. Protein periferal tidak tertanam dalam bilayer lipid. Membran plasma juga memiliki karbohidrat yang dibatasi pada permukaan luar saja. Protein membran tertentu diikat pada serabut-serabut matrik ekstraseluler. Karbohidrat yang melekat pada protein disebut dengan glikoprotein, sedangkan karbohidrat yang melekat pada lipid disebut dengan glikolipid. Kolesterol akan tertanam pada kedua lapis bilayer lipid. Struktur retikulum endoplasma. RE merupakan sistem membran dari tubulus dan kantong pipi yang saling terhubung yang disebut sisterne, yang juga bersambung dengan selubung inti. Membran RE menyelubungi ruangan yang disebut dengan ruang sisterne. RE kasar yang pada permukaan luarnya terdapat tonjolan ribosom dapat dibedakan dari RE halus yang tanpa tonjolan ribosom. Struktur badan Golgi. Badan Golgi terdiri dari tumpukan kantong pipih atau sisterne, tidak seperti sisterne RE yang terhubung secara fisik. Badan Golgi menerima dan mengirimkan vesicula transport dari RE dan dimodifikasi di dalam badan Golgi. Badan Golgi mempunyai dua muka, yaitu muka cis dan muka trans. Muka cis menerima vesicula transport dari RE. Struktur inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromatin yang terdiri dari DNA dan protein. Apabila sebuah sel bersiap membelah, tiap-tiap kromosom menjadi terlihat karena kromatin memadat. Selubung inti terdiri dari dua membran dipisahkan oleh ruang sempit dengan banyak pori inti.
Lisosoma mencerna materi yang dimasukkan ke dalam sel dan mendaur ulang materi dari pembuangan intraseluler. Selama fagositosis, sel mengurung makanan dalam vakuola dengan membran yang terlepas secara internal dari membran sel. Vakuola makanan bergabung dengan lisosom dan enzim hidrolitik mencerna makanan tersebut. Setelah hidrolisis, gula sederhana, asam amino, dan monomer lain melewati membran lisosom untuk menuju ke dalam sitosol sebagai nutrisi untuk sel tersebut. Dengan proses autofagi, lisosom mendaur ulang kandungan molekul organel Ri dan Golgi. Umumnya bekerja sama dalam memproduksi lisosom yang mengandung enzim aktif. Kandungan kloroplas dipisahkan dari sitosol oleh selubung yang terdiri dari membran luar dan membran dalam yang dipisahkan oleh ruang antar membran yang sangat sempit. Di dalam kloroplas terdapat sistem membran yang disusun menjadi kantong pipi yang disebut dengan tilakoid. Tilakoid ditumpuk menjadi struktur yang disebut dengan grana. Cairan di luar tilakoid disebut dengan stroma. Struktur mikrotubula. Mikrotubul berdiameter 25 nanometer. Dinding tabung berongga dibangun dari protein globular yang disebut dengan tubulin. Setiap molekul tubulin terdiri dari 2 subunit polipeptida yang serupa alfa tubulin dan beta tubulin.